Mari kita hening sejenak untuk menyambut firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Pembacaan dari kitab Amos bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan berkata, "Aku mengasihi Israel sejak ia masih kecil, kupanggil anakku itu keluar dari Mesir. Tapi makin kupanggil anakku itu, semakin ia menjauhi aku. Ia membawa kurban dan membakar dupa untuk Baal dan dewa-dewa lainnya. Padahal akulah yang mengajar Israel berjalan dan yang memeluknya dengan kasih sayang. Akulah yang merawat dia, tapi dia tak mau mengakuinya. Dengan segala kasih sayangku, kudekatkan dia padaku. Segala penderitaannya ku ringankan, dan dengan murah hati ku beri mereka makan. Orang-orang Israel itu tidak mau kembali kepadaku. Sebab itu mereka harus kembali ke Mesir, dan bangsa Asyur akan memerintah mereka. Pertempuran akan berkobar sampai ke dalam kota-kota mereka. Pintu-pintu gerbang akan dirusakkan, dan umatku dibinasakan. Itu terjadi karena mereka mengikuti kemauannya sendiri dan berkeras untuk meninggalkan aku. Maka mereka akan tertindas. Tapi tak ada yang membebaskan mereka, meskipun mereka berteriak minta tolong. Tuhan berkata, "Hai Israel, tak mungkin engkau biarkan atau kutinggalkan. Mungkinkah engkau kumusnahkan seperti Adma, atau kuperlakukan seperti Zeboim? Tak tega hatiku melakukan hal itu, karena cintaku terlalu besar untukmu. Engkau takkan kuhukum di dalam kemarahanku. Engkau tidak akan kuhancurkan lagi. Sebab akulah Allah, bukan manusia. Aku yang kudus menyertai engkau, dan tak mau lagi marah kepadamu." Tuhan berkata, "Umatku akan mengikuti aku apabila aku mengaum seperti singa dan menggetarkan musuh mereka. Umatku akan cepat-cepat datang dari segala sebelah barat untuk menyembah aku. Dari Mesir mereka akan datang seperti burung, dan dari Asyur seperti kawanan merpati. Lalu mereka akan kubawa kembali ke rumah mereka. Aku Tuhan yang berbicara." Demikianlah firman Tuhan. Romo, Suster, Bruder, Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang sangat panjang tadi, 11 ayat, setidaknya saya mencatat atau menggarisbawahi 2 hal. Yang pertama, Nabi Hosea memberitahukan pada kita bahwa umat Israel itu adalah umat yang mudah sekali lupa akan kasih dan cinta Allah. Mereka mengikuti kemauannya sendiri. Mereka lebih menyembah Baal dan dewa-dewa daripada menyembah dan berbakti kepada Allah yang notabene pemberi kehidupan. Kemudian mereka lebih senang tetap tinggal di dalam dosa. Paling tidak ini tergambar pada ayat 2. Tadi katakan, "Tapi semakin kupanggil, maka ia atau mereka justru semakin menjauh." Demikian juga
tergambar di ayat yang ke-7. Mereka mengikuti kemauannya sendiri dan bersikeras meninggalkan aku. Bayangkan, begitu orang Israel. Dan ketika saya browsing, cari-cari di internet, dapatlah saya di wikipedia.org bahwa sifat orang Israel itu disebutkan di sana suka bermusuhan, keras kepala, keras hati, paling sering ingkar janji, dan tamak alias rakus. Saya yakin kalau yang hadir di sini tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya, tidak suster-suster ya, kelompok, tapi bisa melebihi ini. Tapi bisa seringkali melebihi yang disebutkan di dalam kitab Hosea ini maupun yang saya dapatkan berdasarkan browsing di Wikipedia. Kita terlalu mudah menghakimi orang lain, ya, terlalu mudah berkomentar, terlalu mudah cemburu atau iri, bahkan tidak senang ketika lihat orang lain senang. Kita yang kesusahan, kita yang ribut sana sini, berunding, berkomentar dan sebagainya. Namun di sisi lain, Tuhan begitu kasih kepada bangsa Israel. Israel itu sendiri adalah umat, nama yang diberikan oleh Allah, dan artinya adalah umat yang berjaya dengan Allah, bangsa pilihan. Kalau kita lihat hari ini, mereka-mereka yang sebagai contoh Benjamin Netanyahu, kemudian Abraman Novich, pemilik Chelsea. Kemudian siapa lagi yang tiap hari kita mainkan aplikasinya? Mark Zuckerberg, yang punya Facebook, punya WhatsApp dan sebagainya. Nah, mereka-mereka itu keturunan Israel masa kini yang mengaku sebagai Yahudi, tapi mereka itu adalah Israel. Ibu dan bapak sekalian, sebagai pengikut Kristus atau Kristiani, sadarkah atau malah tidak tahu sama sekali bahwa seringkali kita melebihi kelakuan kita, cara pikir kita, kemudian sikap kita melebihi dari sikap orang-orang Israel. Tapi mungkin justifikasinya begini: kalau tengil, ya, suka membangkang dan sebagainya, justru akan dikasih Tuhan seperti orang Israel. Tidak. Kita bangsa Indonesia, kita bukan bangsa Israel, bukan bangsa yang terpilih. Maka untuk dapat dikasih Tuhan, maka baik-baiklah kita. Baiknya itu seperti apa? Di lingkungan kita ada hukum yang berlaku, ada adat istiadat yang berlaku, ada etika yang berlaku. Ikutilah itu. Maka mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, Yahweh, sebutan Allah bagi orang Israel, senantiasa penuh kasih dan cinta. Ini dapat ditemukan pada ayat ketiga, ayat 4, ayat 8, dan ayat 9. Baik, saya pilih satu ayat yang ke-9 karena ini paling lengkap. Engkau tak akan kuhukum di dalam kemarahanku. Engkau tidak akan kuhancurkan lagi. Aku yang kudus menyertai engkau dan tak mau lagi marah kepadamu. Begitu luar biasanya Tuhan. Dan ini sangat terkait dengan tema keempat pertemuan bulan kitab suci, yaitu apa? Allah, harapan, sumber kerahiman. Kerahiman itu kalau saya buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah belas kasih. Jadi kerahiman itu apa? Belas kasih. Belas kasih itu adalah salah satu buah roh. Sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus. Maka
perkenankan saya menyimpulkan dari renungan tadi. Yang pertama, bahwa kasih Allah itu begitu besar dan tak terbatas, membebaskan orang Israel, dan itu kita yang mau berbuat baik, bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik, mau bertobat. Baik itu disebabkan oleh penindasan orang lain atau terjadi karena perilaku sendiri, jadi seolah-olah terasa tertindas. Misalnya kita melanggar aturan, kemudian diproses hukum karena kita tidak sadar bahwa kita berbuat salah. Di proses hukum itu seolah-olah penindasan, mengekanan buat kita, padahal itu salah kita sendiri. Yang kedua, karena kesucian atau kekudusannya, maka Allah tidak pernah menghukum, tidak pernah murka, tidak pernah menguji, tidak pernah mencobai. Paling tidak itu menurut saya. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak nyaman, sebenarnya Allah sedang memperingatkan. Jadi tidak menghukum, tidak menguji, tidak mencoba itu. Tidak. Karena kalau kita diuji, hidup kita tidak pernah lurus. Kalau kita dicobai oleh Allah, kita tidak akan punya hidup yang damai. Karena Allah yang begitu luar biasa. Tetapi kita hanya diingatkan saja. Kamu tidak sedang di dalam jalan itu. Kamu sedang menurut kemauanmu sendiri. Persoalannya adalah apa dan bagaimana kita menanggapi kasih Allah yang besar itu di dalam mewujud nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umat Kristiani, umat yang mengaku mengikuti Kristus. Kiranya kita semua senantiasa dimampukan untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita kasih dan cinta Allah itu, dan kiranya asma Allah senantiasa dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Mengakhiri renungan ini, saya akan mengajak semua yang hadir di sini menyanyikan refren lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Saya akan mulai dengan baris terakhir. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih, selamat malam dan